Bab 1461. Pedang Terbang Void. Sebagai bagian dari 3 keluarga besar di Timur Laut, keluarga Gong dan keluarga Zhang telah bertempur selama lebih dari 1000 tahun. Kedua keluarga kurang lebih sepenuhnya menyadari urusan masing-masing. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keterampilan rahasia seperti teknik kultivasi. Dan keterampilan rahasia keluarga Zhang yang paling terkenal adalah pedang darah matahari terbenam. Sepanjang perjuangan selama ribuan tahun, siapa yang tahu berapa banyak ahli keluarga Gong yang telah tewas akibat keterampilan rahasia keluarga Zhang ini. Tentu saja, penggunaan keterampilan rahasia ini juga harus dibayar dengan harga yang mahal. Setidaknya, harapan hidup Zhang Qin akan berkurang lebih dari 1 dekade, dan itu juga akan memengaruhi dasar seni bela dirinya. Oleh karena itu, melihat Zhang Qin menggunakan keterampilan rahasia ini, Gong Shaoji berbalik dan melarikan diri tanpa berpikir 2 kali. Namun di saat berikutnya, niat membunuh yang mengerikan datang dari belakang. Gong Shaoji tidak punya pilihan selain berbalik dan menyerang dengan kekuatan penuh, menggunakan serangan sebagai bentuk pertahanan. Dentang. Disertai suara benturan keras. Gong Shaoji meludahkan darah dan terpental mundur, jatuh terbanting ke tanah, sambil menjerit kesakitan. Pada saat itu, beberapa tulang dan meridian di tubuhnya hancur, membuatnya terluka parah. Kemarahan Gong Shaoji juga terprovokasi. Dasar jalang, kau memaksaku. Kamu harus mati. Awalnya, dia bermaksud menyelamatkan nyawa Zhang Qin. Bagaimanapun, Zhang Qin dianggap sebagai wanita cantik yang terkenal di antara 3 keluarga besar di Timur Laut. Dengan membiarkannya tetap di dekatnya untuk kesenangan, siapa tahu, dia bahkan mungkin mendapat manfaat darinya. Namun kini, Gong Shaoji telah berubah pikiran. Wanita ini harus mati. Sambil berkata demikian, Gong Shaoji mengeluarkan belati mini dari cincin penyimpanannya. Namun, belati ini bukanlah senjata, tetapi lebih seperti jimat. Karena ditulisi dengan huruf-huruf rune yang padat. Seketika, Gong Shaoji berteriak dingin dan melemparkan belati. Dalam sekejap, belati itu berubah menjadi aliran cahaya, menembus kehampaan, menuju langsung ke Zhang Qin. Melihat ini, Zhang Qin tampak putus asa. Dia tahu itu adalah Void Flying Blade milik keluarga Gong. Sejenis senjata tersembunyi. Luar biasa kuatnya, mampu dengan mudah membunuh ahli alam kaisar tingkat 5. Dia jelas tidak bisa menghentikannya. Namun, pada saat ini, gangguan dahsyat muncul di kehampaan di depan Zhang Qin. Kemudian, kekuatan guntur merobek kehampaan dan meledak. Ledakan. Pedang terbang Void milik Gong Shaoji langsung disambar kekuatan guntur, membelokkan jalurnya, dan menghantam tanah kosong di sampingnya, menciptakan kawah yang tak terduga dalamnya. Melihat ini, Gong Shaoji tercengang. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang dapat menjatuhkan Void Flying Blade miliknya. Seketika dia berteriak dengan marah. Siapa kamu? Pada saat ini, 2 sosok muncul, menerobos udara. Pria muda terkemuka itu mendengus dingin. Jadi kamu dari keluarga Gong? Saya ingin bertanya, kapan saya, Zhou Yu, pernah menyinggung keluarga Gong? Dengan kata-kata itu, kedua sosok itu muncul di depan Zhang Qin dalam sekejap. Itu adalah Zhou Yu dan Bu Zifeng. Dengan bantuan Bu Zifeng, mereka berdua, setelah mengejar sepanjang jalan, akhirnya menemukan keberadaan Yun Feifei. Namun, dari kejauhan, indera kedewaan Zhou Yu mendeteksi adanya perkelahian yang sedang terjadi di tempat Yun Feifei berada. Berdasarkan posisi kedua kekuatan yang berseberangan, jelas bahwa wanita yang akan dibunuh itu sedang melindungi Yun Feifei. Maka tanpa ragu, Zhou Yu menggunakan jari pembelah langit yang meledak untuk menangkis serangan wanita itu. Kemudian, Zhou Yu dan Bu Zifeng bergegas mendekat. Saat melihat Zhou Yu, Yun Feifei hampir tidak mempercayai matanya. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Zhou Yu. Yun Feifei berlari dan memeluk Zhou Yu erat-erat. Zhou Yu tersenyum tipis. Kakak Yun, kamu baik-baik saja. Yun Feifei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, tapi Suster Qin terluka saat melindungiku. Zhou Yu mengangguk dan berkata, bantu dia ke samping untuk beristirahat dulu. Aku akan mengurus semuanya di sini. Yun Feifei segera mengangguk, melepaskan Zhou Yu, dan berbalik untuk membantu Zhang Qin berdiri. Terhadap Zhou Yu yang tiba-tiba muncul, mata Zhang Qin menunjukkan ekspresi yang rumit. Zhou Yu meliriknya dan mengangguk. Dan Zhang Qin membalas isyarat itu dengan anggukan. Pada saat ini, Gong Shaoji berbicara. Wajahnya penuh dengan amarah yang menyeramkan, dia menatap Zhou Yu dan berkata, kamu Zhou Yu. Nama ini, Zhou Yu, adalah nama yang baru didengar Gong Shaoji sekitar sebulan yang lalu. Setengah bulan yang lalu, Zhou Yu telah memimpin pavilion bela diri kota Hou, mengatur ulang struktur kota Hou,
kemudian memperingatkan Laut Raja Surgawi, dan dengan cepat dihapuskan oleh aliansi bela diri Laut Raja Surgawi. Setelah itu, tidak butuh waktu lama bagi Zhou Yu untuk naik ke posisi pertama dalam daftar manusia. Baru pada saat itulah keluarga Gong memperhatikan orang ini dan mulai mengumpulkan banyak informasi tentang Zhou Yu. Setelah meninjau berkas-berkas Zhou Yu, Gong Shaoji merasakan kekhawatiran yang mendalam terhadap kejeniusan yang tiba-tiba muncul ini. Perlu diketahui, usianya sudah lebih dari 40 tahun dan baru mencapai alam raja tingkat ke-7, namun ia sudah menjadi jenius teratas dalam keluarga Gong. Namun Zhou Yu, yang belum berusia 30, telah menduduki tempat teratas dalam daftar manusia. Dapat diduga bahwa di masa mendatang, selama Zhou Yu masih hidup, ia ditakdirkan menjadi tokoh terkemuka di dunia seni bela diri negeri naga. Awalnya, keluarga Gong enggan menyinggung Zhou Yu. Tetapi tepat pada saat ini, Laut Raja Surgawi mengeluarkan perintah untuk membunuh Yun Feifei. Keluarga Gong, demi menjaga hubungan baik dengan Laut Raja Surgawi dan memperoleh beberapa keuntungan, harus mengikuti perintah Laut Raja Surgawi. Jadi, mereka pasti akan melawan Zhou Yu. Untungnya, karena konfrontasi dengan Zhou Yu terjadi di dalam harta rahasia ini, keluarga Gong sangat menyadari bahwa di dalam harta rahasia itu, banyak yang menginginkan Zhou Yu mati. Dia tidak mungkin bisa keluar hidup-hidup. Memikirkan hal ini, Gong Shaoji tidak terlalu khawatir lagi menyinggung Zhou Yu. Menghadapi interogasi Gong Shaoji, Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Ya, ini aku. Kau berurusan dengan wanitaku, jadi hari ini, berikan aku penjelasan atau tinggalkan hidupmu. Mendengar ini, Gong Shaoji mencibir dingin. Zhou Yu, kamu terlalu sombong. Tahukah keberapa banyak orang di harta karun rahasia ini yang menginginkan hidupmu yang menyedihkan? Kalau kau pintar, kau seharusnya tidak menambah musuh yang kuat. Jika kamu patuh menyerahkan Yun Feifei, aku bisa berpura-pura tidak melihatmu. Mendengar ini, mulut Zhou Yu melengkung, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Mencari kematian. Dengan kata-kata itu, kekuatan guntur melonjak di sekitar Zhou Yu, dan pada saat berikutnya, cahaya guntur melonjak ke arah Gong Shaoji. Bab 1462. Melarikan diri. Meskipun Gong Shaoji berada di alam raja tingkat ke-7, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Zhou Yu. Dia hanya merasakan adanya krisis kematian yang mendekat. Secara naluriah, dia mengangkat pisau di tangannya, menghalanginya di depan dadanya. Momen berikutnya. Bang! Kekuatan petir yang mengerikan menghantam keras bagian belakang pisaunya. Dalam sekejap, Gong Shaoji menjerit, meludahkan darah, dan terlempar mundur bersama pisaunya. Adegan ini juga membuat khawatir para ahli alam kekaisaran keluarga Gong yang tengah menyerang alam kekaisaran keluarga Zhang di kejauhan. Kelima ahli kekaisaran segera berpencar, dua di antaranya bergegas dan berdiri di depan Gong Shaoji. Pada saat ini, Gong Shaoji hanya merasa dirinya setengah mati. Wajahnya dipenuhi amarah, dia berteriak pada dua bawahannya dari alam kekaisaran kelas 6. Cepat, bunuh dia. Mendengar ini, kedua ahli alam kekaisaran tingkat 6 langsung menjadi dingin, mata mereka memancarkan niat membunuh. Beraninya kau menyakiti tuan muda keluarga Gong kita, kau minta mati. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya secara bersamaan melepaskan kehendak bela diri mereka, mengunci Zhou Yu. Pada saat yang sama, mereka melancarkan dua serangan dahsyat ke arah Zhou Yu. Pada saat ini, Gu Zifeng di samping Zhou Yu berbicara, wajahnya penuh kegembiraan. Saudara Zhou, mari kita masing-masing ambil satu, lihat siapa yang lebih cepat. Usai berkata demikian, sosok Gu Zifeng melesat, melompat ke udara, seraya membentuk mantra di tangannya, menyerang salah satu petarung alam kekaisaran tingkat 6. Zhou Yu tertegun sejenak, lalu berseru. Itu tidak adil. Saat berbicara, reaksi Zhou Yu pun tak lambat. Pedang darah merah di tangannya langsung terhunus. Segera setelah itu, domain pedang surga lapisan kedua terbentang, langsung menyelimuti ahli alam kekaisaran kelas 6 lainnya. Kedua ahli alam kekaisaran tingkat 6 itu tak pernah menyangka bahwa seseorang yang mereka pikir bisa mereka hadapi dengan mudah akan melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Hampir seketika, keduanya terjerumus ke dalam situasi yang mengerikan. Salah satu ahli alam kekaisaran kelas 6 ditelan oleh domain pedang Zhou Yu, hanya melihat ki pedang menghujaninya dengan ganas. Wajahnya berubah drastis, segera menyalurkan ki sejati, melawan dengan putus asa. Akan tetapi, dalam domain pedang Zhou Yu, semua kelemahannya semakin besar. Zhou Yu dengan mudah menemukan kelemahannya. Selanjutnya, Zhou Yu tanpa ampun mengaktifkan domain pedang, menyerang kelemahannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ahli alam kekaisaran kelas 6 itu tidak dapat bertahan lagi dan langsung terpotong-potong oleh banyaknya pedang. Dan tepat saat Zhou Yu menarik kembali domain pedang, ahli alam kekaisaran tingkat 6 yang lain telah musnah.
Gu Zifeng menghampiri Zhou Yu, sambil tersenyum lebar. Aku mungkin tidak sebaik dirimu dalam melawan Jenderal Iblis, tapi dalam menghadapi orang-orang ini, aku tidak lebih buruk darimu. Zhou Yu tersenyum tipis dan mengacungkan jempol. Layak menjadi elit Sekte Tao. Menyaksikan mereka berdua, di tengah tawa, membantai dua ahli alam kekaisaran tingkat 6 dari keluarga Gong, Gong Shaoji hampir ketakutan setengah mati. Kekuatan Zhou Yu jauh lebih dahsyat dari yang diantisipasinya. Pada saat ini, pikiran Gong Shaoji hanya dipenuhi oleh satu kata. Kata itu adalah, melarikan diri. Memikirkan hal ini, tanpa basa-basi lagi, dia bangkit dan berlari. Demi menyelamatkan nyawanya, Gong Shaoji mengerahkan segenap kemampuannya, sosoknya bagai kilat, dan dalam sekejap mata, ia sudah berada sejauh 1 kilometer. Mata Zhou Yu menyipit. Mencoba lari. Tetaplah di sini untukku. Sambil berkata demikian, Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung dan sungai, mengejarnya. Melihat Zhou Yu mengejarnya, Gong Shaoji segera berteriak pada 3 ahli alam kekaisaran keluarga Gong yang tersisa. Cepat, berhenti berkelahi, cepat, hentikan dia. 3 ahli alam kekaisaran keluarga Gong awalnya terjerat dengan ahli alam kekaisaran keluarga Zhang. Tetapi melihat situasi di sini, wajah mereka juga berubah drastis. Dalam menghadapi hidup dan mati, bagaimana mereka masih peduli dengan perintah Gong Shaoji? Ketiganya hampir dengan suara bulat mundur dengan keras. Mereka berlari bahkan lebih cepat dari Gong Shaoji. Melihat ini, wajah Gong Shaoji menjadi pucat. Melihat Zhou Yu hendak menyusulnya, Gong Shaoji menunjukkan ekspresi putus asa. Mungkinkah dia akan meninggal di sini hari ini? Hanya dalam beberapa tarikan napas, Zhou Yu telah menyusul Gong Shaoji. Pada saat yang sama, ia mengangkat tangannya, dan ki sejati yang mengerikan melesat ke depan. Merasakan krisis kematian di belakangnya, Gong Shaoji melarikan diri sambil menghunus pisaunya untuk melawan. Namun begitu mereka melakukan kontak. Bang! Gong Shaoji meludahkan darah dan terlempar. Sebelum dia mendarat, sosok Zhou Yu telah muncul di depannya. Mata Zhou Yu dipenuhi dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Mati! Dengan itu, Zhou Yu mengangkat tangannya untuk menyerang kepala Gong Shaoji. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, niat membunuh yang dingin muncul di belakang Zhou Yu tanpa peringatan. Wajah Zhou Yu berubah, dia segera membatalkan niatnya untuk membunuh Gong Shaoji, mundur cepat, sembari mengaktifkan teknik kuali emas dari alam ekstrim tingkat ke-9 untuk melindungi tubuhnya. Akan tetapi, kuali emas pelindungnya tidak memberikan pengaruh apapun. Serangan ini sepenuhnya mengabaikan kuali emas pelindungnya dan langsung menyerang laut kesadarannya. Itu serangan roh primordial. Zhou Yu segera menyadari. Dia langsung mengaktifkan roh primordialnya, mengayunkan pedang roh primordial, melancarkan tebasan dahsyat. Langsung menghancurkan serangan dingin. Kemudian, Zhou Yu melihat ke arah datangnya serangan. Dia langsung melihat sesosok hantu muncul di hadapan Gong Shaoji. Yu Fengtian. Niat membunuh yang dingin terpancar di mata Zhou Yu. Tapi Yu Fengtian dengan dingin mencibir pada Zhou Yu. Zhou Yu, setahu saya, para ahli dari Sekte Pedang Ilahi, Sekte Yinming, dan Laut Raja Surgawi semuanya sedang berada di harta karun rahasia saat ini, mencarimu. Semoga kamu masih hidup saat kita bertemu lagi. Dengan itu, dia menangkap Gong Shaoji, lalu berubah menjadi hantu, dan melarikan diri ke kejauhan. Melihat ini, pandangan kontemplatif terlintas di mata Zhou Yu. Yu Fengtian ini licik, sebelumnya dia bahkan membawa Jenderal Iblis untuk menghadapinya. Siapa yang tahu apakah membawa Gong Shaoji tiba-tiba pergi adalah untuk menjebaknya atau mengalihkannya ke tempat lain. Tidak perlu membunuh Gong Shaoji. Mengajarkan pelajaran kali ini sudah cukup. Memikirkan hal ini, Zhou Yu tidak mengejar, tetapi malah mundur. Bab 1463. Dewa Pedang Langit Darah. Ketika Zhou Yu kembali, semua orang segera datang untuk menyambutnya. Zhang Qin, memimpin anggota keluarga Zhang, adalah orang pertama yang berbicara. Tuan Zhou, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Zhou Yu tersenyum ringan. Nona Zhang, tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau ada yang seharusnya berterima kasih, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Terima kasih karena telah melindungi Suster Yun, kalau tidak, dia pasti dalam bahaya. Ekspresi tekad melintas di wajah pucat Zhang Qin. Itu hanya masalah kecil. Keluarga Zhang kami tidak pernah melakukan segalanya untuk menyenangkan Laut Raja Surgawi. Melihat situasi ini, hati Zhou Yu tergerak. Nona Zhang, luka Anda sepertinya cukup parah. Bagaimana kalau saya periksa? Mendengar ini, Zhang Qin sedikit ragu tetapi kemudian mengangguk. Kalau begitu, aku akan merepotkan Tuan Zhou. Zhou Yu mengulurkan tangan dan memegang lengan Zhang Qin, mulai memeriksanya. Untungnya,
meskipun luka Zhang Qin parah, itu hanya luka luar. Zhou Yu segera memasukkan Yimu True Essence ke tubuh Zhang Qin. Dalam hitungan saat, luka Zhang Qin mulai pulih perlahan. Menyaksikan hal itu, orang-orang di sekitar tampak tercengang. Metode penyembuhan Zhou Yu sungguh luar biasa ajaibnya. Bahkan Zhang Qin sendiri dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasakannya dengan sangat jelas. Dia dapat dengan jelas merasakan arus hangat di dalam tubuhnya, yang dengan cepat menyembuhkan luka-luka internalnya saat mengalir melewatinya. Tuan Zhou, keterampilan medis Anda sungguh luar biasa. Zhou Yu tersenyum tipis. Itu hanya tipuan kecil. Namun, untuk saat ini, Nona Zhang sebaiknya menahan diri untuk tidak menggunakan ki sejati. Jika tidak, cederanya mungkin kambuh. Zhang Qin segera mengangguk. Tuan Zhou, ada seorang anggota keluarga Zhang dari alam kaisar yang juga terluka. Bisakah saya membantu Anda merawat mereka juga? Zhou Yu mengangguk dengan mudah dan berkata, tidak masalah. Setelah mendengar persetujuan Zhou Yu, anggota keluarga Zhang lainnya segera membawa kaisar bela diri yang terluka. Setelah memeriksanya, Zhou Yu berkata, orang tua ini terluka parah dan perlu minum obat pil. Dengan itu, Zhou Yu mengeluarkan pil penyembuhan. Biarkan dia meminum ini dan kemudian menyempurnakan kekuatan obatnya dalam waktu 3 hari. Setelah 3 hari, lukanya akan sembuh. Mendengar ini, anggota keluarga Zhang segera memberikan pil itu kepada kaisar bela diri dan membantunya dalam menyempurnakan kekuatan obat. Saat mereka sedang dalam masa penyembuhan, Zhou Yu dan Zhang Qin mengobrol sebentar. Zhang Qin mengungkapkan bahwa ketika mereka memasuki alam rahasia, Yun Feifei muncul tidak jauh dari tempat Zhang Qin dan kelompoknya tiba. Menyadari bahwa Yun Feifei adalah keturunan keluarga Yun, Zhang Qin tahu bahwa Yun Feifei akan berada dalam bahaya jika ditinggal sendirian, jadi dia membawa Yun Feifei bersama mereka. Namun, mereka segera bertemu dengan kelompok Gong Shaoji. Keluarga Gong telah menjadi salah satu dari 3 suku di timur laut karena dukungan Laut Raja Surgawi. Oleh karena itu, saat melihat Yun Feifei, Gong Shaoji ingin membawanya pergi, yang menyebabkan terjadinya kejadian berikut. Tentu saja, ada pula perselisihan lama antara kedua keluarga tersebut. Setelah mendengar ini, Zhou Yu berterima kasih kepada Zhang Qin sekali lagi. Namun, Zhou Yu mengajukan pertanyaan. Nona Zhang, bolehkah saya bertanya mengapa saat masuk, kami tersebar melalui saluran teleportasi, tetapi saat Anda masuk, Anda semua bersama-sama? Mendengar pertanyaan ini, Zhang Qin terdiam. Melihat ini, Zhou Yu segera berkata, Nona Zhang, saya hanya ingin tahu. Kalau kurang berkenan, anggap saja saya tidak bertanya. Zhang Qin tidak menjawab secara langsung, tetapi malah berkata, Tuan Zhou, tahukah Anda siapa pemilik harta karun rahasia ini? Zhou Yu terkejut dan berkata, aku hanya tahu itu adalah harta karun rahasia seorang ahli alam leluhur dari Dao Pedang Kuno, tapi aku tidak yakin siapa tepatnya. Zhang Jing angkat bicara. Pemilik harta karun rahasia ini bernama Dewa Pedang Langit Darah. Dewa Pedang Langit Darah. Zhou Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, Dewa Pedang Langit Darah ini adalah ahli pedang Dao yang tak tertandingi di akhir era kuno. Hidupnya didedikasikan untuk pedang, memiliki tubuh embrio pedang Tao bawaan. Mendengar ini, hati Zhou Yu bergetar. Tampaknya wanita kakak laki-lakinya, Dewa Pedang Kepingan Salju, memiliki konstitusi yang sama. Tanpa diduga, Dewa Pedang Langit Darah dari 10.000 tahun lalu juga memiliki tipe tubuh ini. Tubuh embrio pedang Tao bawaan ini konon merupakan tubuh suci pedang Dao, yang berkultivasi tanpa hambatan, mampu mencapai alam leluhur tanpa hambatan apapun, kata Zhou Yu. Zhang Qin mengangguk. Selain itu, tubuh embrio pedang Tao bawaan memiliki bakat luar biasa dalam memahami Dao pedang. Dewa Pedang Langit Darah mencapai alam kaisar pada usia 30. Pada usia 35, dia mencapai puncak kerajaan kaisar. Tak lama kemudian, dia menggunakan kultivasi puncak alam kaisar untuk membunuh seorang ahli alam leluhur, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Mendengar ini, Zhou Yu sangat terkejut. Dia selalu berpikir kecepatan kultivasinya cukup cepat. Tanpa diduga, Dewa Pedang Langit Darah ini bahkan lebih tangguh darinya. Pada usia 35, dia berada di puncak alam kaisar dan dapat membunuh ahli alam leluhur. Perlu dicatat bahwa sebelum memasuki alam rahasia, ia telah belajar dari Jadebi bahwa meskipun alam kaisar dan alam leluhur hanya dipisahkan oleh satu alam, ada juga keterlibatan transendensi. Petik 1. Begitu masuk ke alam leluhur, artinya, transendensi, tidak lagi menjadi manusia biasa. Dewa Pedang Langit Darah berperang melawan makhluk abadi dengan tubuh fana, sungguh mengerikan. Rasa terkejut yang mendalam muncul di mata Zhou Yu. Pada saat ini, Gu Zifeng dan Yun Feifei yang ada di sampingnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama Gu Zifeng,
yang cukup akrab dengan lingkungan alam rahasia ini, tetapi benar-benar tidak mengenal pemiliknya. Nona Zhang, bagaimana Dewa Pedang Langit Darah mati? Secara logika, seorang jenius dengan tingkat kultivasi seperti itu tak terkalahkan di dunia. Siapa yang bisa membunuhnya? Mendengar pertanyaan Gu Zifeng, Zhang Jing kembali terdiam. Kesedihan yang mendalam terpancar di matanya. Setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, Dewa Pedang Langit Darah tidak dibunuh oleh orang lain, pembunuhnya adalah Kaisar Iblis Kegelapan. Bab 1464. Kaisar Iblis Kegelapan. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu dan Gu Zifeng keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Kaisar Iblis Kegelapan. Apakah benar-benar ada makhluk mengerikan seperti itu? Gu Zifeng begitu terkejut hingga mulutnya tidak bisa tertutup. Lagi pula, sebagai seorang murid Sekte Tao, dialah yang paling berpengetahuan tentang setan-setan semacam itu. Sekte Tao telah membersihkan Ki setan gelap selama lebih dari 1000 tahun. Selama waktu ini, yang paling banyak mereka selesaikan adalah senjata iblis, diikuti oleh Jenderal Iblis. Faktanya, iblis setingkat Jenderal Iblis sudah langka. Pangkatnya di atas Jenderal Iblis adalah Marsekal Iblis. Tingkatan iblis ini setara dengan pakar alam leluhur di antara manusia. Hampir mustahil untuk ditemui. Dalam ribuan tahun, semua iblis setingkat Marsekal Iblis yang dihadapi Sekte Tao jumlahnya kurang dari 100. Namun, Kaisar Iblis tidak pernah terdengar namanya. Tingkat keberadaan ini telah melampaui alam leluhur, tidak seorang pun tahu seberapa mengerikan kekuatannya. Tentu saja, ada pepatah dalam Sekte Tao yang mengatakan bahwa Kaisar Iblis memang ada, tetapi semua orang yang pernah melihatnya telah mati. Dengan demikian, tidak ada informasi tentang Kaisar Iblis yang tertinggal. Oleh karena itu, setelah mendengar Dewa Pedang Langit Darah dibunuh oleh Kaisar Iblis Kegelapan, Gu Zifeng sangat terkejut. Dan Zhang Qin terkejut saat mengetahui bahwa Gu Zifeng benar-benar tahu tentang Kaisar Setan Kegelapan. Namun, setelah mengetahui bahwa Gu Zifeng adalah murid Sekte Tao, semuanya menjadi masuk akal. Kemudian, Zhang Qin melanjutkan. Di akhir era kuno, seorang Kaisar Iblis tiba-tiba muncul dan menyerbu ke tempat persemayaman Dewa Pedang Langit Darah, membantai rekan-rekan muridnya tanpa ampun. Pada saat itu, Dewa Pedang Langit Darah sedang mengasingkan diri, menerobos ke alam leluhur, dan berada di titik kritis. Mendengar serangan Kaisar Iblis Kegelapan, Dewa Pedang Langit Darah dengan tegas mengakhiri pengasingannya dan muncul. Ia terlibat dalam pertempuran sengit melawan Kaisar Iblis Kegelapan. Akhirnya, demi mencegah kehancuran yang meluas dan menyelamatkan rekan senegaranya serta warga sipil tak berdosa, Dewa Pedang Langit Darah tak ragu mengorbankan ratusan tahun umurnya dan menggunakan teknik rahasia, membelah ruang dengan satu pedang. Dia dengan paksa mengirim seluruh tempat Dao beserta Kaisar Iblis Kegelapan ke sebuah ruang sempit dan tertutup. Akhirnya, tepat sebelum kematiannya, Dewa Pedang Langit Darah menyegel ruang ini. Beginilah asal mula harta karun rahasia ini. Baru beberapa dekade yang lalu, segel harta karun rahasia itu mengendur dan muncul beberapa celah, yang memungkinkan orang dari luar masuk. Setelah mendengar penjelasan Zhang Qin, Zhou Yu dan yang lainnya sangat terkejut. Tanpa diduga, harta karun rahasia ini terbentuk dengan cara seperti ini. Saat ini, Zhou Yu mengerutkan kening dan bertanya. Kalau begitu, bukankah itu berarti Kaisar Iblis Kegelapan masih berada di alam rahasia ini? Mendengar perkataan Zhou Yu, sesaat rambut semua orang berdiri tegak. Semua orang begitu terkejut dengan cerita itu hingga mereka lupa akan masalah ini. Tetapi sekarang, mendengar Zhou Yu mengatakannya, semua orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Itu adalah iblis super yang bahkan Dewa Pedang Langit Darah tidak dapat mengalahkannya, mungkin lebih kuat dari pakar alam leluhur. Jika benar-benar masih dalam harta karun rahasia ini. Kalau begitu, sudah pasti semua orang akan mati di sini. Pada saat ini, semua orang menatap Zhang Qin dengan saksama. Zhang Qin menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, "Itu, aku tidak tahu. Lagi pula, sudah ribuan tahun berlalu. Mungkin Kaisar Iblis Kegelapan itu sudah lama meninggal." Mendengar ini, semua orang merasa sedikit lega. Memang, sudah ribuan tahun berlalu. Tidak peduli keberadaan seperti apapun, seiring waktu, pada akhirnya akan berubah menjadi debu. Zhou Yu mengangguk sambil berpikir. Lalu dia tiba-tiba bertanya, "Nona Zhang, jika saya boleh bertanya, bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini dengan begitu jelas?" Mendengar pertanyaan Zhou Yu, Gu Zifeng dan yang lainnya pun ikut menunjukkan rasa ingin tahu. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Qin berkata dengan ekspresi rumit. "Dewa Pedang Langit Darah adalah leluhur keluarga sang saya." Dalam sekejap, Zhou Yu dan yang lainnya tercengang. Dewa Pedang Langit Darah ternyata adalah leluhur keluarga Zhang. Dalam kasus tersebut, keluarga Zhang benar-benar telah diwariskan selama ribuan tahun.
Keluarga seperti ini, mungkin tidak banyak di seluruh negeri naga. Sekarang, kau tahu mengapa anggota keluarga Zhangku tidak berpencar setelah memasuki harta karun rahasia ini? Karena kami masuk dari tanah leluhur keluarga Zhang. Setelah mendengar penjelasan ini, Zhou Yu akhirnya mengerti. Jika memang begitu, maka semuanya masuk akal. Pada saat ini, Zhang Qin melanjutkan. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Artinya, keluarga Gu entah bagaimana menemukan kami sebelum kami memasuki tanah leluhur. Saudara kepala keluarga Gu, Gu Changchu, menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain dan memasuki harta karun rahasia melalui pintu masuk tanah leluhur kita. Menurut Gu Changchu, mereka tampaknya mendatangimu. Saat Zhang Qin berbicara, dia menatap Zhou Yu. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Keluarga Gu. Sepertinya karena masalah dengan Gu Hao. Dia tahu bahwa setelah membunuh Gu Hao, keluarga Gu pasti akan menimbulkan masalah. Untungnya, dia sebelumnya telah menempatkan asuransi pada Jiang Xiu dan Yun Feifei. Sekarang Yun Feifei telah ditemukan, selama dia menemukan Jiang Xiu, bahkan jika dia bertemu dengan keluarga Gu, dia punya cara untuk menghadapinya. Zhou Yu tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih, Nona Zhang, telah memberitahuku. Ngomong-ngomong, karena harta karun rahasia ini peninggalan leluhur keluarga Zhangmu, kau pasti datang ke sini untuk mengambil barang-barang peninggalan Dewa Pedang Langit Darah di dalam harta karun rahasia ini." Zhang Qin mengangguk. Keluarga Zhang saya semakin merosot beberapa tahun ini, karena warisan Dao Pedang keluarga Zhang telah terputus, sehingga sulit untuk mempertahankan kejayaannya di masa lalu. Zhang Qin tidak menahan diri sama sekali. Di dalam harta karun rahasia ini, terdapat warisan pedang Dao yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang Langit Darah, serta pedangnya. Selain itu, masih ada sumber daya lain, tapi tidak ada yang sepenting warisan pedang Dao dan pedangnya. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku doakan kamu sukses mendapatkan warisan dari leluhur keluarga Zhangmu. Kita punya urusan lain, jadi mari kita berpisah di sini." Mendengar ini, Zhang Qin segera berkata, "Tuan Zhou, mohon tunggu sebentar. Saya punya permintaan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyetujuinya." Bab 1465. Kerjasama. Zhou Yu berhenti sejenak dan berkata. Zhang Qin menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, "Tuan Zhou, meskipun harta karun rahasia ini merupakan peninggalan leluhur keluarga Zhang kami, keluarga kami kini sedang merosot, dan kami tidak memiliki daya saing yang berarti dalam harta karun rahasia ini. Bahkan jika kami menemukan warisan leluhur kami di masa depan, kami mungkin tidak akan dapat merebutnya. Saya ingin meminta bantuan Anda, Tuan Zhou. Sebagai imbalannya, saya dapat berbagi warisan ilmu pedang keluarga Zhang dengan Anda, dan jika saya menemukan pedang leluhur saya juga bersedia memberikannya kepada Anda. Lebih jauh lagi, sebelum kita menemukan warisan itu, kita bisa mengikutimu untuk menemukan teman-temanmu. Lagi pula, di dalam harta karun rahasia ini, kami dari keluarga Zhang memiliki beberapa cara yang tidak dimiliki orang lain." Mendengar kata-kata Zhang Qin, Zhou Yu terkejut. Dia tidak menyangka Zhang Qin akan mengajukan permintaan seperti itu. Sejujurnya, ketika Zhang Qin menyebutkan bahwa ini adalah harta karun rahasia yang ditinggalkan leluhurnya, Zhou Yu merasa canggung untuk mencari harta karun itu. Namun, dengan apa yang baru saja dikatakan Zhang Qin, Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk mempertimbangkannya kembali. Setelah beberapa saat hening, Zhou Yu berbicara. "Nona Zhang, Anda mungkin tidak tahu situasi saya. Di dalam harta karun rahasia ini, setahu saya, Laut Raja Surgawi, Sekte Pedang Ilahi, Sekte Yinming, keluarga Gu, dan Yu Fengtian yang dibangkitkan secara misterius, semuanya menginginkan nyawa saya. Mengikutiku pasti akan membawamu ke dalam banyak masalah." Namun, Zhang Qin berkata, "Tuan Zhou, kami umumnya menyadari situasi seperti ini. Tenang saja, karena kita bekerja sama, kita akan menghadapi suka duka bersama. Keluarga Zhang kita sama sekali tidak tahu berterima kasih atau berkhianat. Tentu saja, alasan saya memilih untuk menyelamatkan Nona Yun juga karena kami telah menyelidiki karakter Anda, Tuan Zhou. Kami tahu Anda orang yang dapat dipercaya. Kapanpun, tidak peduli seberapa banyak lawannya, itu tidak menakutkan, tetapi akan lebih menakutkan jika tidak ada orang yang dapat dipercaya di sekitarmu. Itulah yang diajarkan ayahku." Mendengar kata-kata ini, mata Zhou Yu menampakkan ekspresi penghargaan. "Baiklah, karena Nona Zhang berkata begitu, aku tidak keberatan." Zhou Yu menyetujui kerjasama tersebut, dan Zhang Qin sangat gembira. Kelompok itu beristirahat selama 3 jam, dan ketika sebagian besar orang sudah pulih, mereka berangkat lagi. Kali ini, Gu Zifeng sekali lagi menggunakan teknik pelacakan tahu untuk dengan cepat mengunci lokasi Jiang Xiu.
Di rawa gelap gulita dalam harta karun rahasia langit darah. 3 sosok sedang memburu seorang pemuda. Pemuda ini adalah Jiang Xiuwu. Dan 3 orang yang mengejar Jiang Xiuwu adalah 3 ahli alam kaisar. 2 di antara mereka berada di puncak kerajaan kaisar. Ketiganya adalah Gu Changchu, serta Gu Sunan dan Gu Sunde dari keluarga Gu, keduanya berada di puncak alam kaisar. Pada saat ini, mereka bertiga dengan santai mengejar Jiang Xiuwu dari belakang. Gu Sunan bertanya dengan bingung. Wakil ketua klan, bukankah anak ini salah satu anak buah Zhou Yu? Kenapa tidak langsung tangkap saja, tapi bawa saja dia ke sini? Gu Changchu mencibir. Lihat ke sana. Gu Changchu memiringkan kepalanya sedikit, menunjuk ke suatu lokasi sekitar 10 km di depan. Gu Sunan dan Gu Sunde mendongak dan melihat masa Ki Iblis sekitar 10 km di depan. Itu, Ki Iblis yang aneh. Gu Sunde mengerutkan kening dan berkata. Gu Changchu mencibir lagi. Anak ini seperti bebek matang, dan dia tidak bisa terbang. Tapi, aku ingin menggunakannya untuk menguji apa sebenarnya Ki Iblis itu. Mendengar ini, Gu Sunan dan Gu Sunde langsung mengerti. Senyum sinis muncul di wajah mereka berdua secara bersamaan. Wakil ketua klan memang bijaksana, membiarkannya mengujinya terlebih dahulu sementara kita mengamati dari belakang adalah yang terbaik. Jika dia bisa memikat Zhou Yu dan menjebaknya dalam Ki Iblis itu juga, itu lebih baik. Gu Changchu mengangguk sambil tersenyum dingin. Itulah rencananya. Baiklah, berhenti bicara, fokus sepenuhnya. Anak itu telah memasuki zona Ki Iblis. Selagi berbicara, Jiang Xiuwu yang tidak punya jalan keluar, terjun bebas ke dalam rawa yang diselimuti kabut hitam di depannya. Saat memasuki rawa yang diselimuti kabut hitam, Jiang Xiuwu segera merasakan energi aneh dalam Ki Iblis di sekitarnya menyerang laut kesadarannya. Ekspresi wajah Jiang Xiuwu berubah drastis. Sejak memasuki harta karun rahasia, dia belum pernah bertemu dengan Ki Iblis. Setelah dikejar oleh 3 ahli keluarga Gu, dia menemukan tempat ini dan melihat rawa diselimuti kabut hitam. Siapapun yang punya otak akan tahu bahwa kabut hitam tidaklah baik. Namun karena tidak ada jalan keluar, dia tidak punya pilihan selain menyerbu dengan gegabah. Awalnya ia mengira kabut hitam itu hanyalah kabut rawa, atau yang lebih parah lagi, kabut beracun. Namun tak disangka, kabut hitam itu mengandung sesuatu yang mampu menyerang laut kesadarannya. Dalam sekejap, wajah Jiang Xiuwu berubah pucat, segera mengerahkan ki sejatinya dengan segenap tenaganya untuk melindungi laut kesadarannya. Namun, energi aneh ini dengan mudah menembus pertahanan ki sejatinya, menimbulkan malapetaka dalam laut kesadarannya. Puff! Wajah Jiang Xiuwu menjadi pucat, dan dia meludahkan darah. Saat ia terluka, semakin banyak kelemahan yang muncul dalam pertahanannya, yang memungkinkan energi aneh itu menyerang tidak hanya laut kesadarannya tetapi juga bagian lain dari tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, tubuhnya ditutupi garis-garis hitam. Tak lama kemudian, Jiang Xiuwu merasa kesadarannya mulai kabur, dan tubuhnya perlahan-lahan berhenti mematuhi perintahnya. Melihat pemandangan ini dari jauh, ketiga orang dari keluarga Gu berdecak kagum. Benda ini sungguh sangat kuat. Jiang Xiuwu itu tidak bertahan bahkan selama 10 menit dan sudah menunjukkan tanda-tanda dilahap dan dikendalikan. Aku penasaran, apa sebenarnya benda ini? Ketiga orang dari keluarga Gu terus menonton tanpa tergesa-gesa. Bab 1466. Pertempuran melawan Gu Changchu. Jiang Xiuwu merasa bahwa ia akan kehilangan kesadaran terakhirnya. Matanya berkaca-kaca, dia meraung. Lebih baik aku mati daripada menjadi bonekamu. Dengan mengatakan itu, ki sejati Jiang Xiuwu tiba-tiba meletus. Saat berikutnya, terdengar suara teredam seperti kacang yang meletus dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Gu Changchu dan kedua temannya menunjukkan ekspresi terkejut. Anak ini kejam. Dia benar-benar menghancurkan semua meridiannya sendiri. Dengan cara ini, bahkan jika dia dikendalikan oleh Ki Iblis, dia mungkin hanya sia-sia. Mendengar kata-kata Gu Sunan, Gu Changchu menyipitkan matanya. Baiklah, percobaannya sudah selesai. Kita masih harus menjaga anak ini tetap hidup, jangan biarkan dia mati begitu saja. Kita masih harus menggunakannya untuk memancing Zhou Yu. Selain itu, aku juga ingin melihat apa yang ada di dalam dirinya. Perintah Gu Changchu, dan Gu Sunan serta Gu Sunde segera melesat ke arah Jiang Xiuwu. Mereka hendak menyerbu ki setan gelap dan membawa Jiang Xiuwu kembali. Namun, pada saat itu, tiba-tiba, cahaya petir menyambar dari kejauhan. Ledakan dahsyat itu mengejutkan Gu Changchu dan yang lainnya. Saat berikutnya, mereka melihat cahaya guntur yang mengerikan menyambar rawa yang dipenuhi Ki Iblis tempat Jiang Xiuwu berada. Saat cahaya guntur meledak dalam Ki Iblis. Dalam sekejap, sebagian besar Ki Iblis dibersihkan. Pada saat yang sama, dua serangan lainnya datang menyerang Gu Sunde dan Gu Sunan.
Keduanya memasang ekspresi serius dan langsung mundur. Tanpa memahami situasi, mereka tidak berani bertindak gegabah. Saat keduanya mundur, kedua serangan itu menghantam keras posisi mereka saat itu. Tak lama kemudian, sekelompok besar sosok muncul dari udara dan datang ke arah mereka. Yang memimpin mereka adalah Zhou Yu, Gu Zifeng, Zhang Qin dan lainnya. Setelah mendarat, Gu Zifeng dan yang lainnya menatap dingin ke arah gusunan bertiga, sementara Zhou Yu dan Yun Feifei bergegas ke sisi Jiang Xiuwu. Pada saat ini, Jiang Xiuwu sudah berlumuran darah dan diambang kematian. Dia hanya memiliki sedikit kejernihan tersisa, mencengkeram pakaian Zhou Yu dengan menyakitkan. Zhou Yu, aku tidak ingin menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu, bunuh aku. Zhou Yu mendengus dingin. Kamu ingin mati, itu tidak semudah itu. Selama aku belum mengizinkanmu mati, kamu tidak bisa mati. Sambil berkata demikian, Zhou Yu hendak mengaktifkan guntur ilahi hukuman surgawi untuk membersihkan ki setan hitam dari tubuh Jiang Xiuwu. Namun, pada saat ini, Bu Changchu melompat keluar. Dia mencibir pada Zhou Yu. Jadi kamu Zhou Yu. Aku sudah lama mencarimu. Akhirnya, aku menemukanmu. Putraku Gu Hao meninggal di tanganmu, bukan? Mendengar kata-kata Gu Changchu, Zhou Yu berbalik dan menatap Gu Changchu dengan dingin, lalu berkata, aku telah membunuh monster bernama Gu Hao, dan tindakannya pantas dihukum mati. Membunuhnya saja sudah terlalu lunak. Mendengar kata-kata Zhou Yu, wajah Gu Changchu penuh amarah. Dia meraung dan langsung menyalurkan ki sejatinya, memukul Zhou Yu dengan ganas. Pukulan ini juga mengungkap tingkat kultivasi Gu Changchu. Dia memiliki kultivasi alam kaisar kelas 3. Melihat Gu Changchu bergerak, Gu Zifeng hendak menyerbu namun dihentikan oleh Zhou Yu. Saudara Gu, bantu stabilkan kondisi Jiang Xiuwu dulu. Aku akan menanganinya. Dengan itu, Zhou Yu melangkah maju, pedang darah merah sudah terhunus di tangannya. Disertai dengan cahaya pedang merah tua yang menebas. Serangan mereka langsung berbenturan. Ledakan. Gelombang ki sejati yang dahsyat meletus. Zhou Yu dan Gu Changchu keduanya mundur lebih dari 10 meter. Dalam gerakan ini, keduanya berimbang. Di mata Gu Changchu, campuran keterkejutan dan kemarahan muncul. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator alam kaisar tingkat ketiga, bukan sampah yang ditumpuk oleh pengobatan spiritual. Dia menganggap bakat seni bela diri miliknya cukup baik, dan tidak pernah menyangka akan sebanding dengan Zhou Yu, yang berada di alam raja tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa menerima ini? Pada saat ini, gusunan di belakangnya segera berbicara. Wakil ketua klan, biarkan aku bertindak dan membunuh anak ini. Namun, Gu Changchu dengan dingin berteriak. Tidak perlu, aku harus membunuhnya sendiri untuk membalaskan dendam anakku. Dengan itu, dia sekali lagi menyalurkan ki sejatinya, melontarkan kekuatan tinju yang dahsyat ke arah Zhou Yu. Dan Zhou Yu juga mencibir. Jika kau sangat ingin mati, maka aku akan mempertemukanmu kembali dengan putramu. Saat berikutnya, sosok Zhou Yu menghilang. Tak lama kemudian, di udara, kedua sosok itu muncul secara bersamaan, dan begitu muncul, mereka saling beradu dengan hebat. Kali ini dalam bentrokan itu, Zhou Yu tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tinju Gu Changchu tiba-tiba memperlihatkan kekuatan aneh. Di bawah pengaruh kekuatan aneh ini, 3 bayangan jiwa binatang raksasa muncul di sekitar lengannya. Ketiga bayangan jiwa binatang raksasa ini melepaskan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, seketika menyatu dengan kekuatan tinju Gu Changchu. Bang! Kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan meletus. Zhou Yu sesaat tidak dapat bertahan, langsung diterbangkan menjauh. Di udara, Zhou Yu memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, mata Zhou Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik macam apa ini? Bab 1467. Teknik keterikatan jiwa. Gu Changchu tertawa sinis. Ini adalah teknik keterikatan jiwa yang eksklusif untuk keluarga Guku. Apakah kamu melihat ketiga bayangan jiwa ini? Setelah aku membunuhmu, kau juga akan disempurnakan menjadi bagian dari mereka. Dengan bakat dan kemampuanmu, aku yakin bayangan jiwaku bisa mencapai kualitas yang lebih tinggi. Mendengar ini, Zhou Yu mengerti. 3 bayangan jiwa yang menyerupai binatang raksasa itu pastilah merupakan teknik jahat yang disempurnakan oleh Gu Changchu melalui penyempurnaan ritual banyak jiwa ilahi. Menyadari hal ini, mata Zhou Yu memancarkan cahaya dingin. Kamu benar-benar pantas mati. Setelah berkata demikian, pedang darah merah di tangan Zhou Yu tiba-tiba meletus dengan niat membunuh berwarna merah darah. Saat berikutnya, domain pedang surga lapisan kedua terbuka seketika, menyelimuti Gu Changchu di dalamnya. Gu Changchu yang tengah mencibir dan melontarkan ancaman, tiba-tiba diselimuti dan terkunci oleh suatu kekuatan mengerikan.
Segera setelah itu, dia melihat pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mulai terbentuk. Apakah ini domain pedang? Gu Changchu langsung menyadari bahwa dirinya telah terjebak oleh domain pedang Zhou Yu. Pada saat ini, ekspresinya berubah dan matanya tanpa sadar menampakkan keheranan. Informasi yang diterimanya menunjukkan bahwa Zhou Yu tidak tahu apapun tentang pedang Dao, namun sekarang, dia bahkan telah memahami domain pedang. Omong kosong macam apa yang dia lihat sebelumnya. Saat ini, Gu Changchu hanya ingin mengutuk. Namun, ia tahu sekarang bukan saatnya untuk marah. Setelah diselimuti oleh domain pedang, jika ia tidak bisa menghancurkannya dalam waktu singkat, ia akan kelelahan sampai mati. Memikirkan hal ini, Gu Changchu tidak membuang waktu, langsung mengambil obat pil dan menelannya. Saat obat pil memasuki tubuhnya meletus dengan aura yang mengerikan, bagaikan bom yang meledak, melipat gandakan momentum aslinya 3 kali lipat. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu juga terkejut. Apa yang dimakan Gu Changchu? Pil penumpuk darah? Sepertinya tidak. Pada saat ini, Gu Changchu tertawa sinis dan berkata, Zhou Yu, meskipun domain pedangmu kuat, kultivasimu terlalu rendah. Lihat bagaimana aku menghancurkan domain pedangmu. Dengan itu, tubuh Gu Changchu bergetar, dan pada saat berikutnya, 3 bayangan jiwa di tubuhnya menyatu, menjadi bayangan jiwa raksasa. Bayangan jiwa yang menyatu itu tingginya lebih dari 10 zang, dengan suara-suara melolong padat yang tak terhitung jumlahnya yang samar-samar keluar dari dalamnya, seperti roh-roh kesepian yang tak terhitung jumlahnya dan hantu-hantu ganas yang meratap. Begitu Gu Changchu memanggil bayangan jiwa raksasa ini, dia mengarahkannya untuk meninju dengan ganas ke arah langit. Pada saat ini, Zhou Yu merasakan suatu kekuatan yang luar biasa kuat. Kekuatan ini hampir dapat menghancurkan kehampaan. Jika tidak diblokir, Gu Changchu mungkin benar-benar dapat menghancurkan domain pedangnya. Zhou Yu tak mampu lagi menahan keterkejutannya. Ia segera mengendalikan ki pedang di dalam domain pedang untuk menyerang harimau terang itu. Bang bang. Dalam sekejap, gelombang kejut ki sejati yang besar meletus di domain pedang Zhou Yu, terus bergema di dalamnya. Pada saat yang sama, yuan sejati dalam tubuh Zhou Yu dikonsumsi dengan cepat. Satu pukulannya gagal, Gu Changchu tertawa sinis. Zhou Yu, mari kita lihat berapa banyak pukulan lagi yang bisa kau tahan. Dengan itu, Gu Changchu meninju lagi dengan ganas. Bang! Siapa sangka, Gu Changchu begitu kejam, meminum pil untuk bertarung sampai mati. Cara ini memang gegabah. Namun, Zhou Yu harus mengakui, metodenya memang efektif. Kali ini, seluruh domain pedang mengalami getaran hebat. Jika ini terus berlanjut, domain pedangnya tidak akan bertahan lama lagi. Begitu domain pedangnya hancur, Zhou Yu sendiri juga akan terluka. Pada saat itu, hasilnya belum dapat dipastikan. Memikirkan hal ini, Zhou Yu menyipitkan matanya, mengayunkan pedang darah merah di tangannya, dan dengan tegas menarik domain pedang. Gu Changchu hendak melanjutkan serangannya tetapi tidak menyangka Zhou Yu benar-benar akan menarik kembali domain pedang. Wajah Gu Changchu menampakkan ekspresi mengejek. Zhou Yu, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sepertinya kau sudah hampir kelelahan, sekarang bersiaplah untuk mati. Dengan itu, dia menggerakkan bayangan jiwa raksasa untuk meninju Zhou Yu dengan ganas. Dalam sekejap, kehampaan bergetar, dan Zhou Yu merasakan niat membunuh yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Namun, Zhou Yu tidak menghindar. Dia tiba-tiba menutup matanya, dan sesaat kemudian, pola-pola emas gelap muncul di sekujur tubuhnya. Itu adalah teknik kuali emas dari alam ekstrim tingkat ke-9. Apakah Zhou Yu benar-benar berniat menerima pukulan ini secara langsung? Gu Changchu tidak dapat mempercayainya, tetapi melihat Zhou Yu tidak menghindar, matanya langsung menampakkan kegembiraan. Pukulan ini mendarat dengan keras pada tubuh Zhou Yu. Kuali emas pelindung dari alam ekstrim tingkat ke-9 hanya bertahan kurang dari 10 detik sebelum hancur. Dan Zhou Yu sendiri juga menderita dampak pukulan ini, menyemburkan banyak darah dan terpental mundur. Melihat kejadian ini, Gu Zifeng dan yang lainnya yang menonton dari kejauhan menjadi pucat dan segera bergegas menolong Zhou Yu. Namun saat ini, Gu Sunan dan Gu Sunde di samping Gu Changchu tertawa sinis, melintas di depan Gu Zifeng dan Zhang Qin, menghalangi jalan mereka. Kamu ingin bergerak? Baiklah, kami akan menemanimu. Wajah Gu Zifeng jarang menunjukkan kemarahan. Wajah Gu Sunan menjadi gelap. Nak, apa yang kau katakan? Beranikah kau bicara seperti itu pada orang tua ini, ingin mencari kematian? Gu Zifeng mendengus dingin, langsung membentuk mantra dan menyerang. Dan Zhang Qin di sebelahnya, bersama dengan 3 anggota Zhang Family Imperial Realm, menyerang secara bersamaan. Untuk sesaat, semua orang terjerumus dalam pertempuran yang kacau. Bab 1468. Terobosan ke kelas 4. Sisi lain.
Zhou Yu menarik domain pedang dan menerima serangan Gu Changchu secara langsung menggunakan teknik kuali emas. Akan tetapi, teknik kuali emasnya di alam ekstrim tingkat ke-9 hanya bertahan sesaat sebelum hancur dengan keras. Setelah itu, Zhou Yu terpental ke belakang sambil menyemburkan darah. Pada saat ini, Gu Zifeng, Zhang Qin, dan kerajaan keluarga Zhang terjerat erat oleh para ahli keluarga Gu, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan Zhou Yu. Setelah serangannya berhasil, sosok Gu Changchu berkelebat, langsung mengejar dan mencapai Zhou Yu. Melihat Zhou Yu tergeletak di tanah di depannya, tubuhnya berlumuran darah yang membasahi pakaiannya, tampak terluka parah. Gu Changchu mencibir. Nomor 1 di daftar manusia. Hari ini, aku sendiri yang akan mengalahkan orang yang disebut nomor 1 di daftar manusia ini. Setelah berbicara, Gu Changchu mengangkat tinjunya dan memukul dengan keras. Namun, pada saat ini, Zhou Yu yang awalnya terluka parah tiba-tiba memancarkan aura yang mengerikan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, aura di tubuh Zhou Yu hampir berlipat ganda. Karena terkejut, pukulan Gu Changchu langsung dihalau oleh aura ganas milik Zhou Yu. Dia sendiri juga terpukul mundur. Meski tidak terluka, wajahnya penuh ketidakpastian dan kecurigaan. Apa ini? Apakah kamu minum obat rahasia untuk meningkatkan kultivasimu? Tidak, bukan itu. Saat berbicara, Gu Changchu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah sangat muram. Aku tidak menyangka kamu akan berhasil naik ke kelas 4 di saat kritis ini. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. Saya harus berterima kasih padamu karena telah membantu saya melakukan terobosan. Alasan Zhou Yu tiba-tiba menarik domain pedang dan menghadapinya hanya dengan teknik kuali emas sebelumnya adalah karena dia telah mengonsumsi banyak obat pil saat penyembuhan, termasuk pil esensi spiritual yang diberikan oleh Gu Zifeng, yang semuanya merupakan ramuan tingkat tinggi. Sebagian besar kekuatan obat masih ada di tubuhnya, dan Zhou Yu tidak punya waktu untuk memurnikannya. Baru saja, di bawah serangan kekuatan penuh Gu Changchu, sebuah ide berani muncul di benak Zhou Yu. Tujuannya adalah untuk menggunakan serangan dahsyat Gu Changchu guna mengendalikan tubuh fisiknya dan memberikan tekanan ekstrim, sehingga merangsang potensi dan cepat mencerna kekuatan obatnya. Segala sesuatunya berjalan sesuai rencana Zhou Yu. Memang, di bawah serangan tekanan berat dari Gu Changchu, kekuatan obatnya dengan cepat disempurnakan, memungkinkannya untuk menerobos tingkat ketiga dalam satu gerakan dan mencapai alam raja tingkat keempat. Dan penampilan Zhou Yu yang sebelumnya berlumuran darah sepenuhnya adalah akting, luka internalnya telah lama sembuh dengan terobosan dan pemulihan esensi sejati ilmu. Sebaliknya, Gu Changchu, menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Zhou Yu, menjadi sangat marah. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Kau baru saja menggunakan sedikit kepintaran untuk menembus ranah kecil, jurang di antara kita masih selebar jurang. Apa yang bisa dibanggakan? Sekarang, aku akan melumpuhkanmu. Setelah berbicara, Gu Changchu meraung, segera mengaktifkan bayangan jiwa raksasa di belakangnya, dan sekali lagi melancarkan serangan ganas ke arah Zhou Yu. Kali ini, mata Zhou Yu juga memancarkan cahaya dingin. Sosoknya langsung melambung ke langit. Pada saat yang sama, Yuan sejati di tubuhnya beredar liar, berubah menjadi kekuatan guntur. Dalam sekejap, guntur menggelegar di tubuh Zhou Yu. Segera setelah itu, Zhou Yu mengangkat jarinya dan mengeluarkan suara gemuruh rendah. Petir biru, jari awan yang menembus. Diiringi raungan rendah Zhou Yu. Pada saat itu, sebuah petir biru tebal, seukuran lengan, dengan ganas menyambar ke arah bayangan jiwa raksasa. Melihat Zhou Yu tiba-tiba mengubah gerakannya, ekspresi Gu Changchu berubah drastis. Dia tidak pernah menduga Zhou Yu mampu menggunakan kekuatan guntur. Diketahui bahwa jalur teknik jiwanya menghancurkan semua 5 elemen, tetapi ketakutan terbesarnya adalah kekuatan guntur. Akan tetapi, pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mengubah gerakan. Bang! Jari Zhou Yu dengan keras menghantam bayangan jiwa raksasa itu. Dalam sekejap, jeritan yang memekakkan telinga bergema dari dalam bayangan jiwa. Bayangan jiwa yang tingginya lebih dari 10 zang hancur lebih dari setengahnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, wajah Gu Changchu menampakkan ekspresi kesakitan yang teramat sangat, kulitnya berubah pucat, dan raut wajahnya berubah, jelas-jelas menahan rasa sakit yang teramat sangat. Melihat pemandangan ini, senyum dingin muncul di wajah Zhou Yu. Hal-hal yang benar-benar jahat dan menyeramkan yang tidak dapat melihat cahaya. Hari ini, aku akan bertindak atas nama surga dan menghancurkanmu sepenuhnya. Apa yang baru saja digunakan Zhou Yu hanyalah kekuatan guntur biasa yang berasal dari teknik 5 guntur. Tanpa diduga, hal itu menyebabkan kerugian serius pada Gu Changchu. Kali ini, Zhou Yu berencana untuk langsung mengaktifkan jimat petir di laut kesadarannya untuk melepaskan guntur ilahi hukuman surgawi.
Dengan kekuatan guntur ilahi hukuman surgawi, diperkirakan Bu Changchu akan mati dalam satu pukulan. Akan tetapi, tepat saat Zhou Yu hendak melepaskan guntur ilahi hukuman surgawi, tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari jarak yang tidak jauh. Wajah Zhou Yu berubah, dan dia menoleh untuk melihat. Dia melihat Jiang Xiu, seluruh tubuhnya diselimuti kisatan gelap, bahkan tidak dapat mengenali Yun Feifei, menyerangnya seperti orang gila. Yun Feifei hanya berada pada tingkat kultivasi Sein Realm dan tidak sebanding dengan Jiang Xiu. Dia berada di ambang bahaya saat ini. Melihat pemandangan ini, Bu Changchu mencibir. Zhou Yu, apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Zhou Yu mengepalkan tangannya erat-erat, lalu sosoknya melesat, terbang menuju Jiang Xiu. Bu Changchu menatap tajam ke arah punggung Zhou Yu, lalu berteriak keras. Keluarga Gu, mundur. Setelah berbicara, dia langsung mundur dengan cepat, menyebabkan anggota keluarga Gu melarikan diri ke kejauhan. Bab 1469. Pembersihan sumsum guntur ilahi. Zhou Yu datang di depan Jiang Xiu dan segera mengaktifkan guntur ilahi hukuman surgawi, meninju Jiang Xiu dan menyelamatkan Yun Feifei. Kakak Yun, kamu baik-baik saja. Yun Feifei begitu cemas hingga dia hampir menangis. Zhou Yu, aku baik-baik saja. Cepat, lihat Xiao Wu. Sepertinya dia sudah dirasuki Ki Iblis. Zhou Yu segera mengangguk dan berkata, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Dengan itu, Zhou Yu pindah ke tempat Jiang Xiu berada. Pada saat ini, meskipun Jiang Xiu telah dipukul mundur oleh Zhou Yu, dia segera sadar kembali, dengan ki hitam bergelora di matanya, dan menjadi gila lagi. Gu Zifeng segera melangkah maju, meraih Jiang Xiu, lalu mengeluarkan jimat, dan meletakkannya di Jiang Xiu. Segera, Jiang Xiu terdiam. Tetapi pada saat yang sama, dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Melihat ini, Zhou Yu langsung bertanya. Saudara Gu, apakah ada cara untuk membantu membersihkan ki iblis dari tubuh temanku? Gu Zifeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saudara Zhou, saya sungguh tidak bisa. Kultivasi saya terlalu lemah. Jika tetua kita ada di sini, mereka pasti bisa melakukannya. Mendengar ini, Zhou Yu mengerutkan kening. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Mencoba mencari sesepuh sekte Tao sekarang jelas sudah terlambat. Melihat ekspresi khawatir Zhou Yu, Gu Zifeng ragu sejenak dan berkata, Saudara Zhou, ada cara lain. Tapi itu butuh risiko. Aku tidak yakin, seberapa kuat tekad bela diri temanmu, bisakah dia menahannya? Mendengar ini, Zhou Yu segera bertanya. Cara apa? Gu Zifeng menarik napas dalam-dalam dan berkata. Sederhana saja, gunakan saja guntur ilahi hukuman surgawi untuk menyerangnya. Tidak bisakah kau menggunakan kekuatan petir untuk membangun formasi? Jebak dia di dalam formasi, lalu gunakan guntur ilahi hukuman surgawi untuk mencuci sumsumnya dan memotong kitab suci. Namun, kau tahu kekuatan petir ilahi hukuman surgawi, meskipun kau mengendalikannya dengan baik, kekuatannya tetaplah dahsyat. Jika dia tidak bisa bertahan, dia mungkin akan hancur. Jika dia bisa bertahan, itu mungkin bisa membersihkan sebagian besar ki iblis. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya, tanpa ragu-ragu, dan langsung berkata. Terima kasih atas bimbingannya, Saudara Gu. Gu Zifeng tertegun sejenak, lalu segera berkata. Tidak masalah. Zhou Yu tidak ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan teknik 5 guntur, mengubah seluruh yuan sejati di dalam dirinya menjadi kekuatan guntur. Kemudian dia mengerahkan kekuatan petir, mengeluarkan formasi absolut Dewa Petir, menjebak Jiang Xiu di dalamnya. Begitu Jiang Xiu memasuki formasi absolut Dewa Petir terus-menerus meledakkan kekuatan petir ke arahnya. Rasa sakit yang hebat dengan cepat membuat Jiang Xiu melepaskan diri dari mata susunan jimat Gu Zifeng. Matanya berganti-ganti antara kegilaan dan kejernihan, terus-menerus memancarkan suara-suara yang menyayat hati. Wajah Zhou Yu dingin, dan dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Jiang Xiu, aku tahu, kamu masih memiliki sedikit kesadaran. Aku akan menghilangkan ki iblis dari tubuhmu. Prosesnya akan menyakitkan. Kamu harus bertahan. Kedua kalimat ini, Zhou Yu langsung menggunakan demonic roar dan mengirimkan kata-kata tersebut ke laut kesadaran Jiang Xiu melalui keterampilan gelombang suara. Dirangsang oleh gelombang suara Zhou Yu, Jiang Xiu segera mendapatkan beberapa kejelasan. Dalam penderitaan dan perjuangan, seluruh tubuhnya gemetar, berlutut dengan susah payah di dalam formasi, menatap Zhou Yu, dan hampir mengeluarkan sepatah kata dari tenggorokannya. Mendengar ini, Zhou Yu tidak ragu lagi, segera mengaktifkan jimat guntur, mengeluarkan guntur ilahi hukuman surgawi, dan memukulnya ke arah kepala Jiang Xiu. Ledakan.
Saat guntur ilahi hukuman surgawi memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Jiang Xiu menegang, diikuti oleh rasa sakit yang tak terlukiskan. Jiang Xiu tidak dapat menahannya, dan mengeluarkan serangkaian ratapan menyedihkan. Di sampingnya, Yun Fei, dan bahkan Zhang Qin dan yang lainnya, menyaksikan dengan kulit kepala kesemutan dan wajah pucat. Tatapan mata Zhou Yu dingin, tidak terpengaruh oleh teriakan Jiang Xiu, dia fokus mengarahkan guntur ilahi hukuman surgawi agar mengalir melalui meridiannya. Namun, dengan sangat cepat, Zhou Yu menemukan masalah. Guntur ilahi hukuman surgawi memang sangat menahan Ki Iblis ini. Namun, Ki Iblis tampaknya memiliki kecerdasan, merasakan guntur ilahi hukuman surgawi, mereka mulai menghindar. Khawatir akan menyakiti Jiang Xiu, Zhou Yu mulai membersihkan kakinya. Seiring berjalannya waktu, Ki Iblis ini terus menghindar, secara bertahap berkumpul menuju kepala Jiang Xiu. Tak lama kemudian, hampir seluruh Ki Iblis di tubuhnya berkumpul di kepalanya. Dengan Ki Iblis yang berkumpul di kepalanya, Jiang Xiu tidak dapat bertahan lagi. Dia menjadi sangat terdistorsi, seperti iblis, yang dengan panik menyerang formasi absolut Dewa Petir. Ekspresi wajah Zhou Yu muram. Ki setan kegelapan jauh lebih merepotkan dari yang diantisipasinya. Kini seluruh Ki Iblis berkumpul di kepalanya, membuat Zhou Yu merasa ragu, tidak berani bertindak tegas, hanya mampu memurnikannya perlahan-lahan dengan guntur ilahi hukuman surgawi. Namun, di bawah kendali Dark Demon Ki, kekuatan Jiang Xiu berlipat ganda saat ini. Di bawah serangan putus asanya, formasi absolut Dewa Petir menunjukkan tanda-tanda runtuh. Melihat ini, wajah Zhou Yu berubah, dan segera berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Mundur, kalian semua. Saya akan menangani Jiang Xiu sendirian. Tepat saat Zhou Yu menyelesaikan kalimatnya. Ledakan. Bab 1470. Memurnikan Ki Iblis. Mata Zhou Yu berkedut, dia menggertakkan giginya dan langsung mengendalikan guntur ilahi hukuman surgawi untuk meledak di dalam tubuh Jiang Xiu. Bang! Jiang Xiu yang mulai gila, terkena ledakan guntur ilahi hukuman surgawi yang meledak di dalam dirinya, dan langsung memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Mengambil kesempatan ini, Zhou Yu melangkah maju, mengamankan Jiang Xiu, dan terus membantu mengeluarkan energi iblis dari tubuhnya. Kali ini, Zhou Yu tidak ragu-ragu. Ia menyadari bahwa energi iblis yang terkumpul di kepala Jiang Xiu tidak mudah dibersihkan. Jadi, Zhou Yu tidak khawatir lagi, dia langsung mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan guntur ilahi hukuman surgawi ke arah laut kesadarannya. Saat hukuman surgawi guntur ilahi turun, seketika, area besar energi iblis yang terkumpul di kepala Jiang Xiu langsung dimurnikan, berubah menjadi kabut abu-abu yang menyebar keluar. Melihat ini, Zhou Yu tiba-tiba punya pikiran, membagi roh hatinya, mengoperasikan teknik kultivasi, dan langsung menyerap kabut abu-abu. Saat kabut ini memasuki tubuhnya. Pada saat berikutnya, mata Zhou Yu menampakkan ekspresi terkejut dan gembira. Itu benar-benar energi spiritual murni. Selain itu, energi spiritual abu-abu ini setidaknya puluhan kali lebih murni daripada kekuatan spiritual langit dan bumi dalam harta karun rahasia. Zhou Yu belum pernah melihat energi spiritual semurni itu sebelumnya. Jika aku dapat terus-menerus mengolah energi spiritual seperti itu, aku merasa aku dapat mencapai puncak alam raja dalam waktu singkat. Penemuan ini mengonfirmasi spekulasi Gu Zifeng sebelumnya. Besar. Zhou Yu tampaknya telah menemukan metode cepat untuk meningkatkan kultivasinya. Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk merayakan. Saat ini, menyelesaikan masalah Jiang Xiu masih menjadi prioritas. Zhou Yu segera mengaktifkan kembali guntur ilahi hukuman surgawi, memulai serangan dahsyat terhadap energi iblis di kepala Jiang Xiu. Faktanya, alasan energi-energi jahat gelap ini awalnya menghindari guntur ilahi hukuman surgawi semata-mata karena naluri mereka untuk menghindari bahaya. Bagaimanapun juga, mereka tidak memiliki kecerdasan. Di bawah serangan guntur Zhou Yu yang berkala, energi iblis dalam kepala Jiang Xiu dengan cepat dimurnikan. Dan energi spiritual yang dimurnikan terus diserap oleh Zhou Yu. Hanya dalam waktu setengah jam, Zhou Yu, yang baru saja menerobos ke alam raja kelas 4, mendapati kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Jika hal ini berlanjut selama setengah jam lagi, kultivasi Zhou Yu mungkin dapat maju ke puncak alam raja tingkat 4. Pada saat ini, Zhou Yu benar-benar berharap ada sedikit lebih banyak energi iblis di dalam diri Jiang Xiu. Tentu saja, pikiran ini hanya terlintas sebentar. Jika Jiang Xiu tahu, dia mungkin akan sangat marah hingga membunuh Zhou Yu. 10 menit kemudian berlalu, dan energi iblis di kepala Jiang Xiu akhirnya sekitar 70 hingga 80% hilang. Bagian kecil yang tersisa disebarkan di dekat laut kesadaran, yang merupakan tempat paling kritis bagi seorang seniman bela diri, masalah apapun di sana akan menghancurkan Jiang Xiu.
Zhou Yu tidak sepenuhnya yakin, jadi dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Dan pada saat ini, Jiang Xiu telah sadar kembali. Akan tetapi, setelah lebih dari 40 menit pencucian dan pembersihan oleh guntur ilahi, ia sudah kelelahan, seluruh tubuhnya terlalu lemah untuk berjuang. Jiang Xiu menatap dengan mata terbelalak, menatap Zhou Yu dengan penuh berharap, siksaan ini segera berakhir. Akhirnya, di bawah tatapan penuh harapnya, Zhou Yu menarik kembali guntur ilahi hukuman surgawi dan berkata, "Baiklah, itu saja." Mendengar ini, Yun Feifei dan yang lainnya segera berlari untuk mendukung Jiang Xiu. Pada saat ini, Jiang Xiu basah kuyup oleh keringat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia gemetar, membuka mulut, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Wajah Yun Feifei menjadi pucat dan dia berkata, "Zhou Yu, Xiao Wu, apakah dia baik-baik saja?" Zhou Yu berkata sambil tersenyum kecut. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Dia akan baik-baik saja setelah pulih. Mendengar ini, Gu Zifeng segera mengeluarkan obat pil dan memberikannya kepada Jiang Xiu. Beberapa menit kemudian, kulit Jiang Xiu tampak mulai pulih. Terbaring di pelukan Yun Feifei, Jiang Xiu meratap dengan sedih. "Aku tidak ingin menanggung rasa sakit seperti itu lagi dalam hidupku." Melihat Jiang Xiu seperti ini, Zhang Qin dan yang lainnya entah kenapa ingin tertawa tetapi menahannya. Sementara itu, Zhou Yu melotot dan berkata, "Jiang Xiu, segera bangun, berhentilah mencoba memanfaatkannya." Mendengar ini, Yun Feifei awalnya terkejut, lalu menyadari bahwa dalam kekhawatirannya, kepala Jiang Xiu ditekan erat ke dadanya. Tersipu, Yun Feifei memelototi Zhou Yu dan dengan cepat membantu Jiang Xiu berdiri. Jiang Xiu menatap Zhou Yu dan berkata dengan ekspresi rumit, "Aku tidak tahu apakah harus berterima kasih atau membencimu." Zhou Yu terkekeh, menepuk bahunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini baru permulaan. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, mereka harus terlebih dahulu menanggung kesulitan, melelahkan otot dan tulang, serta membuat tubuh mereka kelaparan." "Cukup, cukup." Jiang Xiu menepis tangan Zhou Yu dengan kesal. "Tidak ada omong kosong lagi. Saya hampir pulih. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Mendengar ini, Zhou Yu menatap Zhang Qin dan berkata, "Saya telah menemukan orang yang saya cari, selanjutnya giliran Nona Zhang. Kami akan membantumu mencari warisan yang ditinggalkan Dewa Pedang Langit Darah. Namun, sebelum itu, saya punya usul, saya ingin tahu apakah Nona Zhang tertarik." Mendengar ini, semua orang terkejut, tidak tahu apa yang dimaksud Zhou Yu. Zhang Qin bertanya dengan bingung. "Apa itu?" "Saya menemukan metode untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat, yang memungkinkan siapapun meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Adakah yang tertarik mencobanya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.